kita di sosiologi itu punya perspektif mengenai power itu agak beda nih. Paman imajinasinya soal power itu pasti beda sama gua. Pasti beda. Gimana? Iya kan? Coba lu tanya Paman dulu. Gimana Paman? Kalau pakai sosiologi Bang Dasko power. Punya power. Dia memilih Mike. beliau memilih untuk ikut Self sovereignty atau tidak yang mempengaruhi hasil. Hasil. Nah, ini Bang Dasko, izin Bang, ini hati-hati sosiolog. Cuman gua pun juga ngelihat juga Amerika yang tadinya kita lihat kampiun demokrasi apa segala-gala juga yang nggak secemerlang yang kita bayangkan. Profesor Sufmi Dasko Ahmad untuk tampil sebagai keluarga penentu baru. Betul. Di daerah teritorial bernama Barat. Karena udah punya self sovereignty. Dan Tengah malam, trio tengah malam. Oke, welcome to Tata Politik. Biasanya Mas Ari yang buka. Mas Ari yang buka. Saya izin Mas Ari buka dulu. Welcome to Tata Politik. Mas Ar. Kelamaan dia biasa aja kan. Kelamaan. Ya Budi ini tipikal kalau tidak ada yang memulai dia tidak memulai. Itu tipikalnya. Siap. Itu kesalahan satu saya hari ini. Jangan semua yang diomongin orang itu dimaknai kesalahan. Oh, bukan enggak kekurangan. Enggak, Kan harus jangan-jangan mulai itu dulu. juga Kelebihan. kekuatan. Kan yang kita nggak tahu nih kan. Tapi kan memang selalu begitu kan. Betul. Sejarah secara orang-orang besar dan orang-orang kecil dan orang biasa, kelemahan sekaligus kelebihan sekaligus kelemahan kekuatan ini ya. Iya. Kadang-kadang ya kan betul. Kalau kata Komanda Pacu kan Korea ini kalau kamu masih berjuang ini kan disuruh nunduk, suruh ketawa, suruh mati kayak bokir. Iya. Tapi nanti kau sekarang cacing, nanti kau akan jadi naga. Dan kita sudah kembali naga kita dari Amerika ya for good. Pak Mansap, woi. Trio Tengah Malam. Lupa dia nama acara kita, Bos. Dia ingat acara gua malu. Iya, Pak Mansap. Betul, ini foundernya Pak Mansap. Kenapa Ari memberikan nama? Ya, pemberi. Paman Sabri ini kan. Sebenarnya ini Coba flashback aja, flashback. Asbabun Iya nuzulnya kan? gimana tadi? Itu ingat gak? Itu lagunya kan lagu Star Spangled Banner kan? Iya kan? Nah, karena Amerika itu kan US Uncle Sam. Iya kan? Karena kita waktu itu bicara politik Amerika, ya kita bikin namanya Paman Sab. Waktu itu Total Politik masih di sebuah ruang sempit di Tangerang. Betul. Tahu Tangerang Selatan? Tangerang Selatan. Kalau Tangerang, Valdo Maldini. Dan itu di tengah musim Covid yang lagi Iya. ganas-ganasnya Paman ya. Bener. Karena as simple sebenarnya Mas Ar bingung mau ngapain, Paman juga bingung di sana mau ngapain. Kan Paman terkunci. Terkunci. Mas Didit belum masih di hutan rimba Masih di kan. hutan rimba. Nah, itulah sesuai namanya kan, Miftah Nur Sabri. Ya kan? Cahaya kesabaran yang terkunci. Jangan. Tapi gini ya, Itu dulu, Pak. Kunci cahaya kesabaran. Paman ini ya Janganlah. for your info aja ya. Waktu kita bikin konten Paman kemarin sama BHM, ada kali 3 orang gua kalau nggak salah 3 atau 4 DM gua Paman. Bang, kalau Paman Sam udah pulang kita bikin live show ini lagi dong, pemilu Amerika lagi dong. Boleh. Orang Kita seru juga ini. Gak ada yang nonton ini. Iya. Netizen kan itu American value. American value. Tapi kalau memang kalau bilang nggak ada yang nonton, karena kita rindu juga sama kesenangan kita masa lalu. Betul, Nggak ada yang betul. nonton tapi kita happy. Kita bikin Happy. siaran 6 jam loh. Iya Dari jam- benar. Iya. Dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Sampai live event pelantikan. Sama ada Mbak Evi gitu dari Mbak Evi. VOA. Yang sudah kita kasih selamat dulu Mbak Evi. Mbak Evi. Putra-putra beliau, putra kembar beliau terima di sekolah bagus loh. Oh, selamat Mbak Evi. Dan Mbak Evi Iya. ini ya masih Enggak dong, tetap di situ Washington DC beliau. ya. Putra beliau hebat-hebat. Kita belajar juga bagaimana Samara mengirim anak masih ke di New York waktu itu. Virginia Tech itu. Iya. Jadi gimana Mas Ars? Saya perhatikan itu hari kedua Paman kembali ke tanah air dan melihat nggak sempat lihat rame grup-grup ini kan. Dan itu grup-grup Amerika yang nge-share bro. Karena walau bagaimanapun susah kita. Itu sudah destiny kan. Kita tidak bisa dipisahkan dari Mas Ar ini kan. Dan gua nggak lihat gitu. karena beres-beresin rumah kan. Hari kedua kita lihat, wah ramai ini ternyata kan. Paman mau Asian Value. melihat dari sisi positif atau sisi negatif dulu nih, ya kan? Oh, sisi positif, Pak. Ya, kalau sisi negatif ya, kalau sisi positif kan ternyata memang
ada fase-fasenya dalam perjalanan itu pikiran kita disalahpahami. Betul. Iya kan? Dan itu bukan salah orang, itu salah kita gitu kan. Sehingga kita yang berbicara, kenapa lu masih kenapa orang masih salah paham dengan apa yang lu sampaikan. Jadi kembali ke kutipan lama yang Paman suka itu, Imam Ali itu kan. Kamu kan tidak perlu mengatakan kepada teman-temanmu siapa kamu, dia udah tahu kamu siapa. Tapi kepada musuhmu kamu bilang 1000 penjelasan tentang Ari Putra juga, bajingan ini gitu kan. Kita udah kenal Ari lama. Ari ini memang dari dulu sejak gua baru kenal di UI, memang dia tuh ketu bahasa gua. Apa tuh? Ketuaan. Oh, ketu. Jadi dia tuh old soul. Jadi dia memang dia masih mahasiswa tingkat itu karena gaul sama bapak-bapak. Enggak juga, dia memang pemikiran dan tulisannya udah tua. Bener enggak? Iya. Jadi dia memang sama suka kayak Paman lah. Ya. Dia memang suka dengan dialektika. Jadi kalau gua ketika dia bilangin 2 konsep itu gua nggak kaget. Cuman ya, tapi dia udah menjelaskan kok cukup baik dalam tawaf-tawafnya di sangat baik, sangat baik. Dan makanya itu yang hal yang sebagai seorang komunikator disitulah kita mengerti sebuah tanggung jawab gitu. Bahwa perjuangan kita agar bisa menyampaikan semuanya, meminimalisir untuk disalahpahami. Disalahpahami kan memang hal yang tidak pernah bisa dihindari gitu ya. Siapapun juga tokoh di dunia ini, hampir tidak ada tokoh di dunia ini yang tidak pernah disalahpahami. Ini adalah takdir daripada orang-orang yang berjalan di dalam kehidupan publik kan, sebenarnya kan gitu. Tapi kan begini ya, selalu kemelut itu melahirkan orang, itu udah rumus. Ada kemelut orang lahir. Ada ombak besar, tepian berubah. Jadi ada ombak besar yang dihadapi oleh Mas Ari dan Mas Budi pemilu kemarin, total politik dapat momennya, dan ya tepian berubah, orang berharap sesuatu. Jadi aku merasa ini ekspektasinya kecewa itu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya mungkin harapannya tidak seperti itu, tapi kan ketika terjelaskan dengan baik maksud dari Mas Ar dengan tulisan yang sangat baik dan komprehensif di detik itu, menurut aku bagus sekali. Gua bagus sekali. Iya, dan kalau lu kenal Ari dari lama, gue tuh pertemuan gue dengan Ari pertama kali, Paman. Itu memang di forum intelektual, forum diskusi, di mana gua itu ada di bagian periperi. Periperi itu adalah penikmat orang-orang yang sedang berdiskusi. Agak mantap juga kawan. Bener. Merendah untuk meninggi juga kawan. Ini serius. Coba. Itu defense mechanism. Serius. Karena ini masalah ini. Iya, dan satu ini buat Anda semua ya. Gue cerita sama Ari, lu tenang aja, yang digebukin orang itu tolol itu gua, bukan lu. Gue ini gara-gara kuping pelongo kan udah itu. Tapi akhirnya ini bro, kita telepon-teleponan seperti biasa. Udah lama Paman ini nggak kena telepon dini hari. Dini hari ditelepon kita kan. Tapi poin dari itu, Paman nelpon nggak keangkat, harus saya angkat, harus saya telepon balik. Benar, tapi poin dari itu adalah Maldini ini mana berani saya telepon Paman tengah malam. Tapi poin dari itu bukan itu. Bersyukur Mas. Orang itu viral karena aib-aib. Mas ini viral karena diskursus Mas. Iya kan? Makanya. Yang bersyukur ya kan. Mukul bukan yang lain-lain yang viral ya kan. Dan akhirnya Paman, orang satu persatu bertestimoni tentang karir intelektualnya Ari Putra. Termasuk gua kenal sama Ari itu ketika dia selesai diskusi nih. Waktu itu gue inget diskusinya itu di anak-anak Liberal Society ya. Itu Romo Haryo Aswicaksono, CSIS ekonom, bicara mengenai Mazhab Vienna. Iya, Mazhab Vienna yang sekarang menjadi putri beliau. Mazhab Vienna, gue inget banget itu. Gue inget banget. Vienna, jadi ingat ya, nama kamu itu ada mazhab. Betul. Dan gue sebagai penikmat di ujung aja sambil nyemilin kopi kan dan roti kan. Setelah itu Ari bikin forum di mana orang-orang mengelilingi dia. Dan itu gue lagi menceritakan cerita Paman, cerita bareng Paman. Terjebak di rumah Menteri Pertahanan. Iya. Gajah Mada. Bukan Pak Prabowo ya, tapi Menteri Pertahanan. Dia cerita tentang fenomena politik, dia cerita tentang pemikiran, dan cerita tentang lelucon yang membuat orang tuh, wah gue bilang gila ini memikat betul.
Orang Jadi jarang memang punya, jadi dan punya determinasi Betul. endurance ini loh Pak. Dan orang juga punya endurance mendengarkan. Tapi ini ya, itu tuh kan fase gua liar sebenarnya dia. Gua harus akui itu. Fase liar gua nggak tahu, gua ikuti semuanya waktu itu. Gua jalan kanan kiri gitu ya. Sampai lu menemukan. Sampai gue menemukan Total Politik menjadi tempat gue menjadi lebih tertib sebenarnya. Dalam artian tertib, gue tahu porsi gue sekarang. Iya kan? Akhirnya karena gue selama ini bekerja dalam porsi gue gitu ya. Keliaran-keliaran dulu ini kayaknya gue ada rasa kehilangan, tapi gue perlu latih lagi. Kayaknya butuh juga keliaran di dalam dunia kayak sekarang gitu. Jadi bagi orang yang menyaksikan transformasi Ari, memang keliaran Ari agak mulai menurun. Gitu. Mulai agak tertib dia. Tapi bener Pak Man, lu bener. Dulu kan gue paling gak tahan lihat orang bodoh kan. Iya, sekarang gua tiap hari lihat gua kan. Iya, karena gue melihat dia udah terlampau proper. Biasanya kan, wah gitu paman. Wah gitu kan dia. Itu laguna gua Pak Man. Iya. Dia kan dulu gak tahan lihat orang bodoh. Iya. Hari ini tiap hari sama gua. Jadi bahkan dia udah gue yang terbiasa. Sekarang orang yang nggak tahan lihat gue karena dianggap bodoh sama mereka. Ayo Ri, lu harus bagi inja si Budi ya gitu kan. Tapi gitu Pak. Kalau dulu gue nggak mau tuh, maksud gue lawan debat kayak ya yang menyudutkan gue gitu. Kalau Panji gimana? Enggak, ini di luar itu lah ya. Keluar tanduk ya. Gua dulu Keluar tanduk. selalu Keluar tanduk. defense gue tuh nyerang balik. Nah, Total Politik ini membuat gue lebih beradab gitu ya, dalam artian gue beradab dalam konteks ini porsi gue segini gitu. Ya tapi mungkin gini ya, gua mungkin karena kita sekarang butuh keliaran karena itu, gini juga. Itu bos di grup Mas Topo rame, di komen-komen rame karena gini. Total Politik udah beyond teritori banget, udah banyak juga sekarang yang nggak kenal sama Pak Mansat, bro. Betul. Nah maksudnya gini loh, gua mungkin bisa bersaksi kepada mungkin yang baru lihat sekarang bahwa Ari itu dia tuh sosiolog, bro. Ini orang nggak tahu, jadi dia ini sosiolog. Dan waktu gua masih ngajar, memang banyak dosen-dosen sosiologi itu yang menanyakan Ari ke gua, itu anak boleh juga tuh. Jadi memang Ari punya background, daya pikat darah itu ya. pengetahuan, tapi memang dia tidak menempuh jalur sosiolog cendekiawan akademik. betul. Yang memenuhi dia sekolah S1, S2, S3 jadi profesor, enggak. Dia betul-betul bukan ngumbang, mungkin dia memilih jalan sosiolog yang benar-benar nyemplung ke masyarakat. Istilahnya kalau kita baca itu tulisannya Michael Burawoy itu kan seorang President of International Sociological Association, dia bagi sosiolog itu ada 3. Menarik. Dia nyebutnya public sociologist, academic sociologist, sama professional sociologist. Nah, Mas Ari yang mana tuh? Coba jelaskan dulu. Jelaskan satu-satu. Iya, Kalau akademik kalau public sociologist itu orang yang punya orientasi untuk menyampaikan ideologinya, pandangannya, biasanya ini critical theory gitu ya, untuk mengubah berorientasi pada social change. Jadi public sociologist itu orang yang punya orientasi pada social change. Misal paman sosiolog kemudian bekerja untuk NGO pemberdayaan buruh gitu misalnya, udah pikiran sosiologinya itu dibuat untuk penataan hubungan industrial gitu misalnya. Jadi dia melakukan advokasi, dia melakukan debat diskursus dengan orang-orang yang berada di sektor perburuhan untuk to improve people life gitu ya. Tujuannya di situ. Public sociologist. Yang kedua professional sociologist. Professional sociologist itu adalah orang yang menggunakan sosiolog gitu ya, yang menggunakan tools sosiologi, pikiran-pikiran sosiologi untuk mendevelop sebuah kepentingan dari usernya. Misalnya yang paling banyak nih generasi gua di sosiologi, alumni sosiologi generasi gua itu setelah lulus itu kerja di market research. Jadi dia pakai tuh pengetahuannya, tools, metode gitu ya, untuk memetakan consumer behavior. Nah, dia pakai teori sosiologi, social status, terus SSE itu kita nyebutnya dulu kan, status sosial ekonomi gitu misalnya. Itu professional sociologist, dan dia itu bekerja untuk mendevelop kepentingan usernya gitu.
Nah yang ketiga itu ada akademik sosiologis yang kita lihat di kampus, nulis jurnal segala macam gitu. Para teman, ini nah ya. gue terus terang Dit, gue tuh punya pengalaman ya, pengalaman pribadi gue di politik. Gue belajar politik, bergaul dengan politisi, belakangan menjadi politisi. Memang gue berkesimpulan Bahwa? mohon maaf, ini kalau ada yang tersinggung jangan marah. Gue nih kalau ada orang politikolog, main ilmuwan politik, lulusan ilmu politik, main-main politik, gue agak santai. Gue kira tahu aja pangkal mau ujungnya ke sana ujungnya. Tapi gue selalu ngeri bro, kalau orang sosiolog ini yang main politik. Gue terus terang. Jadi ini Apa yang bikin sosiolog lebih bahaya Ini, bro. ketika nyemplung politik? masyarakat, bro. Dia tahu orang lebih banyak bro. Iya. Kalau politikolog ini ya ilmuwan politik, demokrasi, voters, terkunci aja di situ dia bro. Tapi kalau udah sosiolog ini, nah di titik itu ketika Ari mulai di tingkat akhirnya dia menampakkan peminatan kepada permainan politik, gue mulai ngeri sama dia. Gue terus terang, bener-bener, misalnya apapun, misalnya gue lihat ada banyak ada militer ya, beberapa intelektual militer yang belajar sosiologi. Gue Ya. Salah satunya Pak ajudannya Pak SBY Ya. yang jadi rektor di Universitas Pertahanan. ya apa itu Tempat paman kuliah. apa namanya itu beda tuh bro, cara dia melihat tuh ngerti. Artinya tuh gue siapa saja misalnya, gue selalu ini gue honestly speaking orang yang dia di corporate karena dia tahu bro itu dosis-dosis ini. Jadi menurut gue itu, dan mungkin juga perlu biar ngerti ya teman-teman yang mungkin selama ini gue nggak ngebela Ari ya, tapi gue harus memberitahu bahwa kan orang tuh mesti tahu siapa Ngebela juga nggak apa-apa, who is the Bos. singer. Iya. Kenapa who is the singer ya. Jadi ketika dia nyeletuk Asian Value and Human Right, dia sebagai sosiolog dia keluar bro. Dia sosiolog, dia nggak bisa akhirnya, dan dia memancing perdebatan. Dan ini menarik nih omongan dan paman. menurut gua akhirnya ya mohon maaf Ri, gua lihat ya itu blessing in disguise. Ribuan komen itu almost konseptual juga bro, orang ngetik serius dan gua nggak nemu buzzer. Berarti kan ada yang pro ada yang kontra, dan itu Gini. diskursus. Nah, di sosiologi itu salah satu mata kuliah yang wajib kita pelajari itu, dan gua akhirnya baru ngerti udah mau lulus kenapa mata kuliah ini harus dipelajari, tau gak lo? Apa? Gimana? Sosiologi keluarga. Gimana tuh, Re? Ada 2 mata kuliah yang mikro banget, dan yang satu gua nggak ngambil tuh. Ada namanya dinamika kelompok kecil. Dinamika kelompok kecil. Ya, Ya, betul. Ya, DKK tuh, Ya, sama sosiologi keluarga. Oke. Nah, itu dinamika kelompok kecil tuh pelajarannya gimana sih pola-pola orang dalam berteman gitu misalnya. ada Jadi menganalisis pertemanan, geng gitu. Lalu bayangkan orang yang punya pisau Pengetahuan itu, itu. dia terjun politik bro. Nah. Mau jadi politisi, pemain politik, konten kreator politik, dia Paman. lihat interaksi antar elit ke masyarakat, masyarakat ke apa namanya ke institusi. Dia Pisaunya paham. bagus sekali ya. Nah, maksud gua mungkin kepada para penonton Total Politik. Jadi ini gua menjelaskan, Ari itu seorang sosiolog dan nggak kaleng-kaleng nih bro. Wah. Beliau menulis karya akademik tentang Buya ya, Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau soal demokrasi. demokrasi. Jadi betul-betul dia pada saat itu aku rasa dia punya tesis S1 itu udah setara orang master lah. Yeah. Luar biasa, nggak banyak tuh anak S1 yang di politik di sosiologi UI seperti Ari. Jadi menurut gua itu ya, jadi framework dia sebagai seorang sosiolog keluar, khalayak ini nggak siap. Betul. Tapi pelajarannya kepada anak-anak muda, saya lihat banyak anak-anak muda yang menggemari Ari. Iya. Menarik jurusan sosiologi itu. Iya. Kalian itu kalau mengerti masyarakat dan asal ngelotok, lu bisa jadi profesi apapun. Ini bisa jadi wave baru ketika orang booming dengan filsafat kan setelah Rocky muncul gitu ya. Karena kalau lu lihat konsep Asian value gitu misalnya, itu kan nggak lepas dari background gue belajar sosiologi sebenarnya. Karena institusi paling kecil apa menurut lu, Dit? Keluarga, Pernikahan. Iya, jadi Dan the oldest. Iya, The dan oldest. the oldest. Ketika kita bicara politik, ya kan, institusi ini lu nggak bisa abaikan gitu. Makanya ada jokes-jokes politik misalnya ya. Ini mantap, Iya kan? ini mantap nih. Iya. Gua menyambung nih. Nah. Ibu itu bintang 5, bapak bintang 4. Sosiolog nangkapnya beda. Iya, beda. Beda ngelihatnya. Nah, ini contoh nih. Dia bilang pernikahan kan. Lu bayangin, dia belajar konsepsi pernikahan
sebagai marriage sebagai the oldest institution in society. Bahkan Karl Marx nulis Holy Family. Nah, lu bayangin kalau gua orang ilmuwan politik melihat Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu hanya koalisi. Bagi gua koalisi itu hanya tukar menukar kepentingan aja. Kepentingan, barter masuk. Dia pernikahan politik. Nah, kan beda kalau dia ada pernikahan, berarti dia melembaga sebagai institusi tertua. Ketika itu melembaga ada norm, ada values, ada hal-hal yang lu sepakati satu sama lain gitu. Dan dua-dua orang ini membawa tradisi masing-masing house-nya masing-masing. Jadi menurut gue gini, terkadang ya, ini keyakinan gue sebagai sosiolog gitu ya, ada suatu nilai di dalam masyarakat gitu ya, antara yang udah terbentuk ratusan tahun gitu ya. Kita butuh strategi untuk mendorong perubahannya. Betul. Nah, ini strategi. Nah, gue debat sama Panji kemarin. Ini gue nyambung sama Panji. Gue kalau tujuan sih gue nggak ada masalah sama Panji. Iya, betul. Iya, gue juga setuju gitu kan. Politik dinasti misalnya, karena gue berpikir politik dinasti ini dampak. Gue setuju. Panji ngelihat dampaknya, sumbernya adalah penataan demokrasi kita, ya kan. Gue nggak ada masalah dengan tujuan. Yang seringkali dalam debat sosiologi itu muncul adalah bagaimana perdebatan strateginya. Ini ada strategi seperti A, strategi B, strategi C gitu kan, yang mana di dalam kehidupan bermasyarakat nature-nya bisa beda-beda. Jadi nature dari kehidupan bermasyarakat itu bisa jadi kita berelasi. Relasi itu maknanya apa? Hubungan yang timpang. Nah, ketika hubungan itu timpang, untuk membuat perubahannya, hubungan itu harus jadi kontestasi. Nah, gitu. Jadi strategi kontestasi itu ya adalah nature dari hubungan sosial, berkontestasi, sehingga lu butuh strategi seperti apa untuk membuat kontestasi lu ini bisa lu menangkan gitu. Sebenarnya kayak begitu. Jadi sehingga nilai-nilai lu jadi terobjektifikasi ya. Gue pakai bahasa terlalu sosiolog nih. Gak apa-apa, santai bro. Ini kita lagi kan? Keliaran udah lama enggak? Forget algoritma. Forget kita. Forget view. Tenang ya, ini jadi diri lu nih. Healing. Jadi diri lu sendiri. Jadi gini, kalau lu akan mendengarkan melihat teori sosiologi ya, pertama itu perdebatannya kan gini. Masyarakat yang ngubah individu atau individu yang ngubah masyarakat? Itu pertanyaan yang kelas awal. Very basic tuh. Sampai lu lulus juga itu pertanyaannya. Ya kan? Nah, kalau lu meyakini masyarakat itu yang menentukan individu, artinya lu buka celana di luar sekarang nggak ada masalah. Karena ya gue yang nentuin semuanya, gue mau pakai celana dalam gitu. Tapi ada definisi di masyarakat yang mengatakan jangan buka celana. Jangan sembarangan gitu. Pada saat itu berlaku pendekatan masyarakat mempengaruhi individu. Tapi ada konteks lain. Kalau individu mempengaruhi masyarakat. Nah, individu mempengaruhi masyarakat ini disebutnya agency. Nah, apakah lu bisa mengubah masyarakat? Pertanyaannya bisa gitu. Nah, disitulah kita dihadapkan dengan strategi gitu ya. Nah, garuk kuping dulu nih. Nah, disinilah kita mau bicara sebenarnya proses yang disebut dalam sosiologi, salah satu ilmuwan ini orang mulai meninggalkan pendekatan yang pertanyaan tadi itu. Orang pertanyaan masyarakat mempengaruhi individu atau individu mempengaruhi masyarakat. Orang mulai masuk ke pertanyaan baru. Bagaimana hubungan ya saling mempengaruhi antara individu dan masyarakat. Gitu pertanyaan barunya. Muncullah sosiolog mantap macam Anthony Giddens, terus Peter Berger, terus ada Norbert Elias dan macam-macam lah gitu ya. Termasuk Zygmunt Bauman gitu lah ya, dan perdebatannya masuk ke area itu gitu. Kalau yang sekarang kayaknya gue nggak terlalu ngikutin sosiologi ya. Tapi itu kira-kira perdebatan 10 tahun yang lalu lah. Sosiolog gitu. sekarang udah banyak pakai ChatGPT. Gitu. Jadi muncul pertanyaan gitu. Ada keyakinan individual, ya. Ini nggak boleh lu bantah nih, keyakinan individual ini bebas. Ya, lu bebas yakin apa? Budi bebas yakin untuk tidak menikah. Iya kan? Paman bebas untuk yakin banyak anak banyak rezeki. Itu kan gak ada masalah.
Keyakinan individual ya lu nggak ada soal. Tapi ketika dia harus melakukan objektivasi, objektivasi sebutnya. Kayak aktivasi. Mengaktifasi objek. Kayak aktivasi gitu ya. Objektivasi, gue lagi berusaha membuat keyakinan individual gue ini menjadi kayak kenyataan kita bertiga. Dalam konteks itulah dialog lu dengan Panji. Ya gitu. Panji ingin menyampaikan bahwa this is my position. Tapi sebagai sosiolog lu mau bilang, hey, realitanya nih, gue bergelut dengan politisi, turun di masyarakat, ketemu elit. Ini ada sesuatu. Jadi ini pertarungan objektivasi. Iya, Panji punya keyakinan itu. Ya udah boleh aja. Nah, perdebatan itu terjadi di dalam objektivasi. Nah, ketika udah objektivasi dia masuk ke level yang lain lagi. Apa tuh? Yaitu institusionalisasi. Oke, setelah yakin kita bertiga percaya. Oh, ternyata kita bertiga ini ada ini kita nggak bisa ambil, ini bisa kita ambil. Ini kita nggak bisa ambil, ini bisa kita ambil. Nah, dia jadi norm. Ini kebenaran versi kita bertiga. Iya, dia jadi lembaga nih. Jadi lembaga. Jadi lu kalau di sosiologi, lu nggak bisa bayangin lembaga itu ada negara yang ada stempelnya nggak gitu. Iya, nggak gitu. Nah, kalau itu gua dapat belajar pengantar sosiologi. Belum. Kan? Nah, kita bertiga ini bisa jadi lembaga ketika kita punya norm bertiga. Betul. Dan trio tengah malam ini normnya apa? Betul. Normanya apa? Apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap buruk. Nah, itu tuh setiap masyarakat itu di level terkecilnya tuh beda-beda semuanya gitu. Nah, seorang politisi itu kayak ketika dia masuk ke masyarakat gitu ya, turun ke masyarakat, dia harus sensitif nih dengan norm-norm yang kecil-kecil ini nih. Iya kan? Ya contoh kasarnya misalnya Rian Ernest gitu ya, misalnya nggak mungkin dia ngomong puji Tuhan gitu ya di pengajian gitu. Karena pengajian ini udah ada normnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue yakin Rian Ernest juga kalau turun dia akan baca assalamualaikum gitu. Nah, kalau masuk ke gereja baru salam. Nah, itu kan yang masih kasat mata, Dit. Tapi di dalam politik kelompok-kelompok kecil ini kan bentuknya berlapis-lapis dan normnya beda-beda. Ketika kita bertiga normnya beda, ketika Paman di take out, Pak Bakti masuk, normnya jadi beda lagi. Harus ada konsensus lagi. Iya, kesepakatan dan baru itu lagi, udah kan? kebentuk dari kemarin kan. Kita kan menjalani ini dan nature-nya ya institusionalisasi itu ketika dia udah jadi institusi, dia akan terus berdialektika dan norm itu akan terus menjadi terjadi proses yang disebut dengan dia akan selalu becoming. Dia akan mengalami proses menjadi terus. Nah, makanya nggak pernah finish ya. Nggak pernah finish, makanya nature-nya kekuasaan itu adalah kontestasi salah satunya. Itu untuk memelihara becoming task ini. Kalau kita lihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo hubungannya misalnya, ya. Ini dua orang, ya. Pak Jokowi pasti pernah ngegas Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga pasti pernah menguji Pak Jokowi. Selalu aja. Tapi nanti dia mencari kesetimbangan baru gitu. Dia terinstitusionalisasi terus. Nah, itulah yang membuat masyarakat ini nggak statis. Jadi itulah yang membuat belakangan muncul kajian-kajian lain lagi, orang-orang kayak Bruno Latour dan lain-lain gitu ya, yang memasukkan variabel non-human agent di dalam relasi-relasi sosial. Apa ini. Non-human agent? Ya yang bukan orang, virus misalnya, internet gitu misalnya. Lebih berharga mana? Pengantin atau bom? Gitu misalnya pertanyaannya begitu-begitu tuh kalau lu lihat ini studi-studi 5 tahun gini belakangan. Berarti gitu. Dalam konteks total politik hari ini YouTube itu teknologi non-human agent. Dulu mungkin nggak bisa. Dialektika ini terjadi tuh hanya di kampus aja. Di kampus, di Cak Tarno aja. Di Cak Tarno, diskusi, kita bisa maki-maki, lu goblok, lu nggak ngerti, kita nggak marah. Tapi begitu ada teknologi, ini non-human agent yang mempengaruhi society. Betul, jadi dia relasinya jadi berbeda gitu. Gua dicap oleh orang bodoh, sebagai orang bodoh yang mungkin hidupnya nggak lebih baik dari gua gitu misalnya. Tapi ya itu kenyataannya hari ini gitu. Nah ini kan gua nggak boleh marah dengan fakta ini juga karena ada teknologi sebagai non-human agent yang membuat
ini terobjektivasi lagi gitu. Kira-kira Objectivation. iya kan, dia terinstitusionalisasi lagi gitu. Kira-kira sosiologi. Jadi itu guys. cara Nah, bagi- coba canggih. sisi lain kan, sisi lain. Canggih. Ini udah lama gua. Nikmat kan, nikmat. Udah kan? lama gua nggak ngeluarin begini-begini Karena nih. nggak apa-apa, gantian. Biasa kan paman yang ditanya, sekarang paman yang nanya. Iya, kita Karena sekarang gini nanya guys, tadi. nah itu memperlihatkan itulah seorang sosiolog. Beda, gua tuh belajarnya ilmu politik, gua nggak ngerti itu. Jadi- Gua, oh gitu ya. Nih, Ya, kalau gitu ya. konsep orang baik, orang jahat itu dalam konteks politik yang 10 tahun terakhir kita bayangkan ya sejak era Pak Jokowi ya. Itu kan kemudian lahir tuh fenomena ada orang baik, orang jahat, good guy, bad guy. Gue tuh dulu dibiasakan oleh Wimar. Makanya Wimar itu punya perspektif. Orang biasa. Punya perspektif ini kan, punya perspektif Wimar kan, dan kanal Wimar. perspektif. Namanya perspektif. Ya, perspektif baru, perspektif Wimar, perspektif. Tuh nggak ini apa? Flagshipnya perspektif. Tagline-nya apa? Promoting good guys. Oke. Nah, jadi konsepnya udah orang baik, orang jahat. Ya orang pasca baik itu kan reformasi. akan ada di dalam institusi lu itu aja kan yang diterima dia sebagai Iya, orang iya. baik. Nah, dalam realita politik ya sosiologi politik gitu. Lu ngelihatnya seberapa relevan Enggak, kita gini, tetap Dit. pakai terminologi Gua itu dulu nulis skripsi soal Buya Syafi'i Ma'arif. Waktu gua bawa ide itu gitu ya, gua menjelaskan bahwa kenapa lu ambil Syafi'i Ma'arif. Ini gua Sebentar dulu. Pembimbingnya siapa? Coba. pembimbingnya Mas Ganda sama pengujinya Iwan Gardono Nah, coba. Sujatmiko. Tak jelasin dulu nih, Bro. Biar tahu dulu semua seberapa orang. canggih Ganda Upaya dan Iwan Gardono. Nah, jadi gini, kalau kita anak FISIP, UI tahu. Itu sedikit yang berani ketemu dua orang itu untuk menguji dari pembimbing. Karena Mas Iwan Gardon tuh gue anak politik belanja ke Departemen Sosiologi Politik. Itu tuh Harvard, Bro. Beliau Harvard Lulus tepat PhD-nya, waktu lagi. dan murid langsung dari Tedas Kokpol. Tedas Kokpol. Itu tuh Dan dia menulis soal 65. 65, bro. Dan Tedas Kokpol itu adalah ahli social revolution. Ahli sosial. Dan itu dia punya guru, bro. Nasabnya jelas. Dan Mas Ganda Upaya, Ohio ya. Ohio. Artinya memang Muridnya Pak Bill. itulah disiplin berpikir dia tuh ya kayak Di atasnya Teda siapa? Barrington Moore. No bourgeoisie, no demokrasi. Yang selalu dia omong kan. No bourgeoisie, no demokrasi. Di atasnya Barrington Moore. No strong middle class, no demokrasi. Siapa? Talcott Parsons. Nah itu udah lah tuh. Jadi Ini nasabnya ya. Nasabnya. Di atas Talcott Parsons Siapa, Pak? Emil Durkheim. Emil Durkheim. Siapa itu? Pendiri. The founder of social. Jadi memang Durkheim udah puncak nanti makan. udah enggak ada lagi pendiri sosiologi. Dia setara sama Marx tuh. Sama. Nah, artinya beruntung. Ari beruntung punya guru Mas Ganda dan Mas Iwan Gardon. Kita nyebut Mas Iwan Gardon. Don Gardon. Don Gardon. Dan Ari di Mas Ganda dan Mas Iwan gitu ya. Itu kan bukan sekedar lewat aja kan. Enggak lewat. Nyantrik dia, nyantrik. Jadi gua ini menjawab orang baik ini. Gua itu bilang ke Mas Ganda waktu itu, Mas, ini transformasi ketokohan. Jadi bagaimana agensi itu mengalami perubahan. Karena Buya Syafi'i itu muda dalam konteks you punya tesis ya. Iya, Buya Syafi'i itu mudanya adalah seorang pengagum dengan negara Islam. Abduh Rashid Rida Al-Afghani ya kan? Ini orang yang Ikhwanul Muslimin gitu. Walaupun IM udah lebih dekat ke Pak Amin sebenarnya dibandingkan Buya muda. Karena Buya itu muda dulu adalah salah satu aktivis Masyumi. Iya, dia ikut campaign ke bawah tuh. Semangatnya tuh inilah ya, tradisi piagam Jakarta dan Pan-Islamism kawan-kawan lah ya. Pan-Islamism. Nah, tapi belakangan setelah Orde Baru dia berubah menjadi pluralis. Ini Apa moment of the truth-nya? Jadi kayak Imam Al-Ghazali juga ya, ada kaulul mudanya, ada kaulul tuanya. Kaulul tua, kaulul muda. ya kan. Jadi kalau dulu Soekarno muda, Soekarno tua. dulu kan musuhnya PKI. Iya. Kalau sekarang kan musuhnya revivalism. Revivalism. Seperti HTI, Salafi segala macam. Musuh dalam artian kontestasi ya. Iya, kontestasi memperebutkan tadi objektivasi ya, mempengaruhi membangun norma untuk publik, membangun norma bersama, membangun ya. norma publik gitu. Objektivasi. Jadi salah satu pertanyaannya itu menarik tuh, pertanyaan Mas Ganda waktu itu. Jadi dia bilang gini, pertanyaannya gini, di momen apa pertanyaannya gini, kenapa ya
dia berubah di Amerika gitu misalnya. Dia si Buya. Kan perubahan Chicago. di Chicago. Dia ini ya bareng-bareng angkatannya bareng dengan Amin Cak Rais. Nur, Enggak di bawah. Amin Rais. Buya Oh, paling oke. Tapi gurunya sama. Tapi ini Chicago's Boy ya. Fazlur Rahman. Fazlur Rahman. Buya umur lebih tua, Iya. tapi kuliah lebih telat. Iya, betul. Oke. Iya. Dan di sini ada bukan cuma Buya sendiri ya, ada Cak Gangs Nur. of Chicago, Cak Nur dan Pak Amin. Pak Amin Gurunya Fazlur Rahman Iya. dari satu guru nih, satu Beda, Pakistan. beda. Pak Amin tuh political department, political science department. Tapi nggak sama. Beda kalau Fazlur. Cak Nur itu sejarah, filsafat, Buya itu sejarah. Sejarah. Oke. Jadi masih masuk klasik. Dia departemen klasik gitu. Nah, jadi kenapa berubah di Amerika gitu pertanyaannya gitu. Iya kan? Ini ya menjawab pertanyaan lu tadi Dit, gitu kan, bahwa ini ada norma di sini nih, gitu kan, norma di Indonesia yang membuat dia akhirnya dia tercerabut gitu ya, dia pindah. Salah satu halnya adalah ketika dia mengalami mobilitas vertikal bersama bagaimana ekonomi Amerika yang progresif itu. Gitu. Saat itu. Lagi zaman progresif. Iya, jadi Amerika waktu era progresif. Iya. Tahun berapa dia? Iya. Kurang lebih ya. tahun 80-an. Oh, zaman Reagan tuh lagi Reagan. keemasan Iya. Reaganomics Lagi ini. naik. Iya, lagi naik. Puncak konservatisme Jadi Amerika. ada cerita di situ Buya itu bisa beli mobil baru dari duit istrinya jagain anak-anak orang Yahudi. Akhirnya dia mengalami delay. Nanti gue bisa cerita. Iya kan? Terus. Wah, gitu. Ternyata gini, ketika dia datang ke Amerika yang sedang growth gitu kan, dia mengalami transformasi pikiran di dalam konteks itu gitu. Padahal sebelum berangkat di otaknya walantardo angkal yahudu atau tetabiha milatahum. Nah. Tapi dia berhadapan dengan realita, gue beli mobil pertama dari duitnya orang Yahudi. Yahudi. Itu gimana ya kan? Iya. Oh, Istri gua menghabiskan waktu untuk menjaga anak Yahudi Yahudi. sehingga gua bisa Beli melakukan mobil. mobilitas Iya, vertikal. Jadi bahasanya gini, dia menjadi progresif gitu kan. Karena di Indonesia lebih banyak obstacles-nya ketimbang di Amerika. Apa yang constraint dan yang enabling. Nah, itu faktor-faktor yang kita gua Ini diskusi guys, waktu ini itu tuh. sosiolognya. Apa Iya. tadi? Constraint Dan enable. Wah ya, sosiolog nih hati-hati lu apa sosiolog. Nah, bahasanya kayak gitu. Jadi dalam konteks Buya gitu ya, transformasi pikiran itu terjadi karena mobilitas geografis salah satunya gitu. Ketika ada mobilitas geografis, masuk ke negara yang lebih established, dia mengalami mobilitas vertikal di situ gitu. Jadi penjelasan gua kayak begitu. Jadi nggak mungkin seorang tokoh itu akan berubah pikirannya gitu ya, ketika tidak ada mobilitas geografis dan mobilitas vertikal. Gitu lu jawabnya gitu. Iya, temuannya kayak gitu Itulah lah. moment of the truth-nya. Jadi apa tadi? Buya. Kalau dia mengalami mobilitas geografis, Dan mengalami mobilitas vertikal. nah sekarang gua tanya lagi. Kalau bahasa Bang Pacul dikit ya, ini versi yang Melenting lebih kalau ringan. bahasa Pacul. Enggak. Jadi gini, kalau kau ingin mendapatkan hati perempuan, kau cerabut dari akarnya. Itu mobilitas geografis. Geografis, kau Iya. cabut dari akarnya sehingga di sana hanya kau yang akan dibutuhkan dan akan dicari. Sehingga Bisa gua sehingga tanya. kau ini negaranya Amerika Iya, yang dia aku memberikan percaya, jaminan gitu. pengayoman dan keamanan Oke. bagi kau. Ini bisa kita balikin teori dia nih. Ini mantap. Sosiolog, kita pakai sosiolog. Nah, dalam konteks hari ini kan Mas Ari ini mobilitas geografis terjadi. Iya, Putar dari- politik iya. dari Tangerang Selatan, Ke Wijaya. ruko-ruko Iya. Wijaya sama kantor yang udah proper begini. Profesional Studio lah. profesional lah. Dari ngomong-ngomong sendiri ya kan dengan kumis lelenya di Tangsel, Iya. sekarang udah rapi. Ya, bersama Pak Mansur nun jauh di sana. Udah punya acara TV. Zoom, iya. Berarti Pakai jas. berarti Mas Ar mengalami mobilitas vertikal. Dalam konteks itu masih berlaku nggak? You punya jawaban. Lu mengalami seperti yang Buya alami nggak? Tapi ya akhirnya kan ya dari awal kan gue udah bilang. Oke. Gue akhirnya jalan kayak begini ini ternyata yang paling penting itu tahu porsi. Jadi itu yang jadi value gue nih selama jalan gue kayak gini. Gue nggak liar kayak dulu. Oke. Iya kan, Nah, dulu itu kan ya. gua Artinya iya, liar. liar, Lu pendukung iya. pan Islamisme lah, ya Iya kan, dulu Nah, gue iya. menganggap diri gue liar gitu Iya, kan. oke. Oh ternyata ketika lu mobilitas geografis dan mobilitas vertikal gitu ya, ada semakin banyak hal yang harus
lu kompromikan. jaga. Jaga. Bukan kompromi ya, tapi jaga. Gua kompromi itu Paham. kalau dalam memahami masyarakat, kompromi atau konsensus itu necessity. Lu nggak bisa lah nggak konsensus, apa aja konsensus kok. Sepakat ya. Iya, itu Menarik. konsensus. Gua kemarin itu menarik, Ri. Kemarin itu gua ini aja, random aja baca-baca buku lama, bener. Ada buku lama tuh namanya Political Apes. Apes ini orang hutan ya. Oh, apes. Apes ya. Dia bilang begitu. Jadi itu apa bahkan ya ada seorang scholar menulis tentang politik primata ya. Politik Primata dia ngamatin gimana primata nih sendiri ada alpha male, alpha nanti dia lahir. Itu terjadi juga, jangankan manusia. Ya artinya primata aja tuh ada konsensus. Begitu ada alpha baru lahir ya ada goncangan-goncangan, kemudian dia harus aliansi antar satu apps dengan yang lain. Makanya kalau dalam politik gue itu selalu nggak pernah bilang misalnya masyarakat bodoh gitu. Gue nggak pernah mau bilang kayak gitu. Karena apa? Itu kegagalan lu dalam menginstitusionalisasi sebagai agent di situ kan. Nah, yang harusnya apa? Masyarakat apa? Apa? Harusnya misalnya harusnya masyarakat apa? Harusnya kita Kan ada yang nyalahin nih. Iya. Sometimes ada yang nyalahin ya terang lah. Sekarang money politik tinggi, gampang aja masyarakat ini digiring untuk suatu preferensi politik. Masyarakat bodoh. Berarti kalau pakai statement itu Ari nggak akan pernah. nggak akan harus gua lakukan lah. harusnya apa? gimana? Dalam kacamata Kalau sosiolog apa? Kalau gue bilang strategi kita yang belum tepat untuk membangun konsensus dan institusionalisasi dalam demokrasi. Makanya gue masuk ke dalam kompetisi yang fair tadi gitu. Jadi yang jadi agent dalam politik itu kan sebenarnya aktornya kan banyak. Ya. Aktornya banyak. Dengan segala motifnya masing-masing. Iya, segala motifnya masing-masing gitu ya. Nah, masyarakat ini kan salah satu agent yang menentukan. Oke, kita setuju. Kalau dulu ada istilahnya kata rakyat itu cuma relevan di Inggris ketika hari pemilihan. Habis itu dia jadi buruh lagi gitu misalnya. Gitu, jadi dieksploitasi lagi sama kapitalis gitu. Jadi ketika hari pemilihan itulah rakyat memiliki kedaulatan. Tapi kan politik kita dibangun tidak hanya dalam hari pemilihan. Nah, jadi kerja 5 tahunnya ini yang juga berkontribusi lebih besar menurut gua. Itu dibandingkan dengan kerja 1 hari election day. Nih gua mau jelasin soal power. Kita di sosiologi itu punya perspektif mengenai power itu agak beda nih. Paman imajinasinya soal power itu pasti beda sama gua. Pasti beda. Gimana? Iya kan? Coba lu tanya Paman dulu. Gimana, Paman? Ya kalau Imajinasi gua ya, lu power soal gua power. sangat tampak, Bro. Nah, Power gua karena apa? Ini anak ilmu politik. Ilmu politik itu dia nggak diajarin. Kelas-kelas awal. Apa perbedaan pengaruh, influence dan power? Udah gitu, Bro. Iya itu. Jadi pertanyaannya udah gitu, apa nanti apa beda nanti antara apa namanya pressure group, kelompok penekan dengan apa namanya political party. Jadi gua pemahaman terhadap power gua udah langsung kekuasaan. institusional. Institusional. Iya. Nah, kalau Kalau sosiologi lain. kalau kita ngelihat power itu adalah self sovereignty. Apa itu self sovereignty? Kedaulatan diri kan, bahasa Indonesianya. Kedaulatan diri itu apa? Kedaulatan diri adalah kemampuan untuk ikut atau tidak ikut dalam sebuah peristiwa hingga mempengaruhi akhir dari sebuah peristiwa itu. Itu power. Itu power. Jadi abstrak nih definisi power, abstrak nih gitu. Jadi gue melihat orang punya power dan orang nggak punya power itu adalah orang yang bisa Memilih ikut atau tidak ikut. Oh makanya ini gua potong dikit. Waktu pas ini pidato Bu Sri Mulyani sebelum beliau pergi ke Bank Dunia, Rocky Gerung dan Rahman Toleng almarhum di situ, beliau kan bilang saya menang. Saya definisi menang bagi saya adalah di mana tidak ada orang di luar diri saya yang ikut mempengaruhi pilihan saya. Nah itu self sovereignty. Berarti disitulah mulai dia punya power. Nah di gua lain orang berkuasa kalau dia sudah bisa
koersif. Nah, nyuruh dalam konteks ilmu politik, Bu Ani kehilangan powernya power. justru. Bagi sosiolog dia enlightenment. Dia punya power. Punya power. Itu, kan, Dia punya power. itu beda karena by institusi jabatan yang melekat ke dia itu rontok dengan sendirinya. Tapi pertanyaannya gini, mempengaruhi nggak akhir peristiwanya? Itu di dalam kenegaraan Indonesia dia nggak punya power karena nggak bisa berpengaruh lagi. Exactly. Tapi kalau peristiwa dia menjadi tokoh yang besar, setelah itu punya pengaruh global dengan managing director World Bank, itu bisa kita uji dan gua rasa sih sangat mungkin dia akan punya itu gitu. Ya, jadi kita ngelihat power tuh soal self sovereignty, ikut atau tidak ikut. Betul. Dan sehingga itu mempengaruhi atau seperti apa dia berakhir gitu. Kalau kita ikut dia akan begini, kalau kita nggak ikut dia akan begitu. Nah, ini menarik. Dan jangan jangan-jangan kalau pakai definisi ini kan ramai total politik pada ada yang pro kontra partai politik corong rezim apa segala. Nah, dalam hal ini berarti kalau pakai definisi ini, Ari sebagai sosiolog yang punya pemahaman itu dan you guys berdua dynamic duo ini memutuskan ikut terlibat dalam diskursus Pilpres kemarin itu sedang exercise power. Iya. power dalam Power. kaitan self sovereignty. Makanya gua Karena kita ingin punya influence Influence tadi, di situ. Mempengaruhi Ikut terlibat, akhirnya. mempengaruhi akhirnya. Makanya Pange nanya ke gue netral. Oh, kita tentunya nggak netral. Tapi proporsional harus lu upayain. Walaupun susah. Ya kan itu lu nilai gua gitu ya, terserah lu. Itu subjektivitas lu untuk menilai gua seperti apa. Tapi yang gua sebagai tanggung jawab publik gua dan Budi adalah gua mengupayakan proporsionalitas itu gitu. Kalau netralitas gua, keberpihakan gua nggak bisa itu orang nilai individual tadi. Iya. Nilai individual tadi gitu kan. Gitu. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks power dalam sosiologi, total politik ikut menjadi ambil bagian di situ kan, karena ingin menegakkan self sovereignty, kedaulatan pribadi dan mempengaruhi hasilnya. Iya, mempengaruhi hasilnya. Ini contoh di Pilkada Banten nih, gitu kan. Pak Prabowo dan Golkar gitu misalnya kan sekarang kan. Masuknya kita konten ya. Iya kan? Iya kan ada tokoh namanya Bang Dasko gitu. Bang Dasko mungkin melihat Banten dikuasai oleh kekuatan politik established yang so-called dinasti gitu ya. Selama ini kalau dulu senior kita Profesor ahli peneliti utama LIPI Lili Romli mengatakan local bossism. Lokal bossism. Teorinya lokal boss untuk menjelaskan Banten bahwa ada lokal boss dulu. Abah TB Hasan. Hasan. Ya, lu kalau lu nggak punya power, ya kan? Ya udah, lu memilih. Ya, gue udah gak punya pilihan. Gue harus ikut dengan kelompok ini agar gue menang. Oke. Dulu. Iya, kalau lu gak punya power. Iya kan? Ketika Bang Dasko dalam konteks ini punya power, iya kan? Kalau misalnya Golkar dalam konteks ini Airin nggak mau bergabung dengan Gerindra, ya udah kita lawan. Wah, kita punya pilihan gitu. Gue mau kasih konteks dulu, Mas Topo nih. Nah, biar tahu konteks bahwa ini kan kita tahu bahwa Koalisi Indonesia Maju kan postulat awalnya adalah membuat formula-formula pencalonan dan kandidasi di provinsi-provinsi kunci itu punya kesatuan dan keseragaman. Idealitas. Tapi kenyataannya dalam konteks Banten terjadi permutasi. Betul, karena udah jelas karena Bang Dasko memimpin koalisi dengan Nasdem, dengan PKS. Nasdem masuk ya? Masuk. Mungkin masuk Nasdem. Nasdem, PKS, PAN, di situ ada Bang Yandri. Dan itu dapilnya Bang Dasko. Betul. Artinya itu sudah nggak koalisi Indonesia Maju lagi kan? Iya. Nasdem ada Pak Wahidin ya. Iya kan? Berarti terjadi satu kombinasi baru. Karena adaptasi terhadap situasi tadi, power tadi. Beliau berarti kalau pakai sosiologi Bang Dasko power. Punya power. Dia memilih beliau memilih untuk ikut self sovereignty atau tidak yang mempengaruhi hasil. Nah, ini Bang Dasko, izin Bang, ini hati-hati sosiolog. Gitu. Dia memang baca, dia sosiolog kalau gini bacanya gini Bang, hati-hati Bang. Mungkin kalau tokohnya nggak sekuat Bang Dasko. Oh ya udah, Airin mau itu ya udah gue ikut. Gimana? Mau gimana? Kita nggak mungkin kalahin. Ini udah mengakar ratusan tahun di sini gitu kan. Problemnya. Nah, tapi ini pertanyaan gue. Menarik. Kenapa Airin old establishment di sana, local boss, former local boss. Iya, tidak mau berkonsensus dengan kekuatan
Baru yang lahir. yang baru. Ya, mungkin dia menganggap Atau dia jangan-jangan ada asimetrik informasi juga sehingga karena akhirnya menurut keluarganya gua tidak nggak tahu. terinfo. karena ini kan melihat ini ya apa namanya ya gua melihatnya mungkin yang dianggap ancaman oleh Bu Airin bukan Dasko. calonnya Pak Dasko. Iya. Tapi calon Dalam hal lain. ini Bang Andra Soni ya. Iya, Bang Andra Soni. Ketua DPRD. Dia melihat ancaman ada di Rano Karno mungkin. PDI. Another house. Iya kan karena pernah bertarung dulu sampai Babak belur. Capek, melelahkan lawan Banteng ini juga gampang juga gitu Betul, kan. betul. Gak banteng-banteng nekat ini kan. Apalagi Sidul pula kan yang nggak Iya punya kan? popularity ini Dengan kan. popularitas Bang Rano pernah jadi wakil gubernur Pernah gitu jadi kan. gubernur juga. Jadi gini, Menggantikan Atut jadi gubernur. gue melihat bahwa yang dianggap challenger oleh dinasti itu adalah orang yang punya dinasti lamaran ini Bu Airin ya bagian dari dinasti gitu ya. Iya. Adalah orang yang punya social capital yang bisa ngimbangin social capital dia. Dan dia menghitung Abang Prof Don kita Enggak. belum dianggap Punya social capital dengan standarnya dia. Betul. Padahal another chamber Ya. ini sedang tumbuh menjadi satu New apa emergent namanya? forces. Betul. Iya, new emerging forces. Karena apa, Sorry Pak? Bang. Karena apa Pak Mar? Karena melihat di kandidatnya. Iya. Mungkin secara kandidasi Bang Andra Soni, ketua Gerindra Banten. Apalah ini Iya. di hadapan mereka If yang the former local boss. If you compare with Rano Karno, Iya. ya tentu kan pasti Betul, punya. sehingga dia cukup berani. Sudahlah, ngapain kita ikut format koalisi settingan umum? Betul. Kita bikin sendiri aja. Kita Kita, tuju. akan tetap menang, takkan terkalahkan. Iya, self sovereignty kita Nah. kita akan uji di sini. Inilah perbedaannya, Bro. Kalau ilmuwan politik atau political scientist, kan kita jarang dengar Ari-Ari ngomong. Kita pancing nih ngomong sekarang. Beda, Bro. Betul. Lu nggak lihat nih. Canggih, Bos. Kalau Bang Ini Mehmet, Adipre ini bisa Bro, bahaya Oh, nih. lewat Adipre. Adipre. Enggak lah. Karena Bro, Adipre mikrofon. lewat karena Adipre political scientist. Betul. Hasan Nasbi political scientist. Harun Umar. Mehmet Kodari Psikologi. Ini sosiolog. Bahaya, Bos. Belajar psikologi, belajar ilmu politik. Bahaya. Makanya nah ini kita Andai katakan siapa yang mengatakan Ari tidak terima saya. Ini beban gue berat banget. Enggak, dia tahu, Bro. Jadi memang unik kita ini. Kita harus gali-gali nih sosiolog Betul, ini. betul. Jangan dia aja gali-gali kita terus, ya kan? Kayak Pak Margo bilang, Ri, lu kan ini kan kayak apa sih kalau lu tahu gak, kalau nonton Superman tuh ada batu yang kalau lu deket itu kristalnya itu kekuatan lu jadi hilang kan. Nah, for some extent kekuatan lu sebagai political host itu makin kuat dengan adanya gua. Tapi kekuatan lu sebagai intelektual dan sosiologi dan sosiologis itu kayak kena batu itu kalau Ya, ada gua. Tapi ya cara intelektual menurut gua nggak membawa gua ke titik ini kan. Ya udah Pilihan. porsi seginilah yang membuat gua sampai ke titik Caranya ini. Ya udah gitu. Ari Putra, kehadiran paman di Iya. tengah-tengah kita, for good di sini. Agak mantap ini barang. Nah, Masuk bridgingnya. itu adalah obat dan healing buat Iya, lu supaya lu punya ventilasi udara sedikit dan Iya. itu membuat gua bahagia. Oke, Karena kita, gua kebahagiaan Mas Ari adalah kebahagiaan kami. Kita di TTF ini fokus ngurusin pilkada aja yuk. Kayak agak menarik, Bos. Agak menarik, Bro. Ini belum ke tingkat 2 loh, ada Valdo Maldini yang Menarik. bagian Belum. dari Dasko House juga kan. Ada School House. Nah, sama menarik. dulu kita pirit-pirit. Tapi soal Dasko House ini gimana menurut Oh lu? enggak, gua kan enggak, kita masuk dulu ke sosiolog, Bapak sosiolog. Oh, iya. Masih fokus di hari Udah kita. bagus itu. Artinya kan kalau teori tadi itu bagus. Jadi kan beda nih sosiolog melihat sama ilmuwan politik, ya kan? Kalau ilmuwan politik melihat ini apa namanya? Electability. Ini apa namanya? Ini masuk bisa Gerindra melawan berapa atau kursi tidak. sih? Golkar berapa kursi? Gitu kan? Gitu Kita kan lihat cara kan? dia. Kalau dia enggak kan? Dana politiknya berapa? Nah, Kas partainya berapa? Ah, itu ilmu politik ini, tuh. kalau dia kan dia menjelaskannya berbeda. Ada kemunculan satu family yang yang meminjam. Ada family kuat kalau pakai teorinya Prof Lili Romli, lokal bos lama TB Hasan dengan keluarga-keluarga yang sudah merajai ini. Ada lagi another family ya, Pak Dimyati dan sebagainya. Beberapa Pak Wahidin dan sebagainya. Ini yang quote unquote gua nih political scientist membajak institusi demokrasi bernama partai politik untuk melanggengkan kekuasaan yang katanya dia ini untuk kebaikan masyarakat. Nah ini dikritik nih sama Panji nih. Tapi Mas Ari melihatnya berbeda. Betul. Ini ada lagi
the new family yang coming dan terlahir, yang orang nggak melihat. Dan ini moment of the truth, Moment of the Profesor truth, Sufmi Dasko Ahmad untuk tampil sebagai keluarga penentu baru di daerah teritorial bernama Karena Barat. udah punya self sovereignty. Self sovereignty. Dan kekuatan Bahaya bang. Gini, Halo, Bang Don. kekuatan Bang self Komandan. sovereignty Profesor Dasko itu datang dari Presiden elect Pak Oke. Prabowo, kekuatan dari atas dan kekuatan dari samping-samping ini. Oke. The local boss yang relatif mungkin secara kekuatan politik dalam Ini konteks menarik. ilmu politik. Menarik. Keluarga Menarik, Dimyati, menarik. keluarga Jayabaya itu berhasil dirangkul Nah. menjadi bagian dari kekuatan Profesor Dasko. Profesor Don nggak berniat mungkin dirinya Profesor untuk Don, tampil sebagai iya dong Don Profesor Emerson. Don Emerson. Profesor Don Sufmi. Nggak, mungkin Prof. ya Don, kalau pakai Prof. teori Don, beliau Prof. Don mungkin nggak pernah berniat bro untuk melahirkan sebuah keluarga baru Nggak. di Banten, nggak ada niat. It's not Tapi keluarga, ya. situasi membuat beliau akhirnya automatically have to establish his own family in Banten. Inilah. Kadang-kadang reaksi yang salah menimbulkan Iya, iya. ancaman dan bahaya Ya juga. kadang-kadang tapi juga nggak salah juga sih Dit. Maksud gua nggak mau menganggap ini keputusan yang salah juga dari Bu Airin hari ini. Itu ujiannya Ya, kalau bisa nanti ini Nah, berujung cuman pada jangan kemenangan Bu ya. Airin jangan gara-gara nonton Bapak Sosiolog Ali ini mendiagnosa Banten dia jadi sadar, kalau kayak gitu tuh balik kanan aja kita ke Prof Don katanya. makanya Jangan belum tentu salah karena Ya. hitungannya kan nanti di Ya, kertas ya. suara. Betul. Misalnya nanti Ya. kesalahan itu kita bisa vonis Ya. ketika memang hasilnya Nah, itu tadi pakai teori tadi Profesor hasil. Dasko. Nah, Hasil. hasil berubah Hasil. nggak? Ya Dan kan? kalau hasil itu berubah, by Ari definition of power, itu powernya udah eksponensial, bro. Iya. dan Dia memutuskan masuk kan? Dan ini masuk. masuknya dia dalam Dan permainan melawan. merubah hasil. Betul. Iya, Dan dan itu power. Jadi orang yang punya power tuh nggak konyol gitu dalam menentukan milih. Ya kita lawan mati buat apa kan Ya, gitu kan? ini agak mirip orang nggak? punya power nih. ini agak mirip nggak moment of the truth-nya Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Oke. Dalam konteks Banten ini bagaimana ya tentu saja Profesor Dasko punya Profesor Dasko. punya kontribusi Profesor Don. juga. Profesor Don. Iya, benar kan Betul, Profesor betul, ya? betul. Benar, Profesor Profesor Dasko ini punya kontribusi juga dalam menciptakan moment of the truth baru sehingga sekarang kita mulai lagi lihat di Jawa Tengah muncul nama Kaisang lagi di sini. Iya kan? Itu menurut lo gimana? Nah kalau gue ya mungkin gini, ya itu tadi ini menarik, tapi bridgingnya gue pakai tulisan Ari Ya. tentang bagaimana lahirnya political house istilah Ari di situ dalam politik kita. Terus terang ini diskusi kita lamar ya. Dulu ide itu masih benih, sumir-sumir. dan makin mengkristal setelah Tapi Asian Value. Setelah tertekan ini kan. Ini bener juga ya, ya. karena dulu Itu Ari edisi panjang bukan ini. Ari itu ke dalam bincang-bincang belakang layar sama gua, dia pakai istilah itu dulu pakai istilah itu Akar. Bukan perang. Lu pakai istilah perang. Ini udahlah Mas, ini kerajaan Mas suka begitu. Tapi gua ngelihat enggak, kalau kerajaan tuh enggak tepat juga. Iya kan? Enggak kerajaan dia kan enggak lewat demokrasi ya kan? Akhirnya di tulisan Ari ditulis sangat baik bahwa bagaimana gua juga merasakan yang sama, Dit. Ya, mungkin itu ngejawab ya. Bahwa mungkin kita tariknya agak jauh dulu. Kayak Buya tadi. Buya kan mengalami Transformasi. setelah melihat kehidupan di Amerika. Kritik. Gua terus terang juga sama. Gua tadinya melihat Amerika bagaimana, sekarang bagaimana. Gua mungkin keluarga gua ya Minang, ya. Masyumi lah, ya kan? Sama juga Masyumi, Bro. Walantardo angkal yahudu hatta tatabiyah milat taum juga nih ayat. Mati kita. Tapi, Bro, Apa itu gua artinya? tinggal di Skokie. Buat gue yang nggak ngerti, please artinya. Walantardo angkal yahudu hatta tatabiyah milat taum. Pokoknya nggak akan pernah rela kaum Yahudi wan Nasoro hatta tatabiyah milat sampai kamu itu mengikuti milah mereka. Wah, kita didoktrin dari kecil. Tapi kan gua akhirnya tinggal di Skokie nih, di kampung Yahudi, lu bayangin. Itu kampung Yahudi. Di Skokie itu ini ada masjid, ini ada sinagog, ini ada gereja. Dan kita hidup damai-damai aja, Bro. Aduh, Paman, nanti kena lagi nih podcast anti pro Israel. Enggak, Bro. Tapi kan begini, Bro. Di saat gua ngelihat ada orang-orang Yahudi yang mendemo Zionisme itu di kampungnya sendiri, Bro. Iya. Padahal di tempat Skokie itu ada Holocaust sinagog, Museum, Bro. iya. Nah, maksud gua ya berubah juga. Realitanya nggak begitu. Nah, maksud gua tapi begitu, cuman gua pun juga ngelihat juga Amerika yang tadinya kita lihat kampiun demokrasi apa segala-gala juga yang nggak
nggak secemerlang yang kita bayangkan. Akhirnya hari ini dia nggak bisa melahirkan pemimpin, hanya orang dua udah sangat senior yang bertarung, yang mungkin kita bertanya seperti itu. Dia membuat institusi partai politik setelah negaranya ada dalam tulisan Ari, ya, kemudian Demokrat, Republikan, value-value yang ada di sana. Tapi begitu ide demokrasi dan partai politik itu kan dari Barat masuk ke Indonesia, ternyata memang apa yang masuk itu pun dia mengalami perubahan juga, mengalami penyesuaian, internalisasi gitu. ya, apa? Iya. Jadi mungkin ini yang dalam konteks Ari bilang tuh Asian value gitu. Artinya karena bahwa value itu kontestasi semuanya. Kontestasi. Artinya dulu apa? Partai politik pasca Magna Carta lahir di Inggris Raya itu, di Great Britain, supaya ini raja-raja mulai di ide parlementarianisme kan. Orang nggak bisa lagi tarik teks itu tanpa ada representation. Akhirnya muncul partai politik, muncul ide konservatisme, ada partai buruh dan sebagainya. Tapi partai politik itu masuk ke Indonesia kan pasca politik etis. Pasca politik etis, dia berkontestasi lagi. Dia berkontestasi lagi di tanah negeri jauh ini kan, dengan nilai-nilai kita. Dengan nilai kita. Waktu itu dipakai alat perjuangan melawan penjajahan, karena ada sekelompok orang juga dan sekelompok partai politik di Belanda sana. Nah, ini yang jarang dipelajari di buku sejarah kita, yang juga pro sama kemerdekaan kita. Seperti orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi yang demo Israel di kampungnya Paman di Amerika. Benar, dan iya itu kan? benar bahwa kan kita bisa lihat bahwa kenapa waktu itu kita anteng-anteng ketika pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan itu, karena yang sedang berkuasa di Belandanya itu William Drees, Prime Minister ini, lawyernya Bung Hatta, bro. Ini kalau konteks yang lebih dekat gitu ya, kalau gue ngelihat ya, kita udah demokrasi, kita udah selesai rezim militer Orde Baru gitu. Tapi semua ormas ada lorengnya kan? Ya, itulah sisa disesuaikan kan. Nah, mas gue gini nih, bahkan yang lahir pasca reformasi. Maksud gue gini, gue mau melihat transisi. Lu harusnya marah itu kalau lu anti militer, lu marah itu. Nah, gue mau lihat yang mau bridging ke tulisan Ari itu soal political house itu gini, bro. Oke, ada satu sequence di tanah air ini, di negeri jauh ini. Political party ini alat perjuangan melawan penjajahan. Sequence lagi, settingan globalnya adalah kolonialisme, perlawanan terhadap kolonialisme. Pasca Perang Dunia II, menang ini fasismenya tewas. Akhirnya partai politik ini menjelma menjadi untuk mulai mengkonsolidasikan power di negeri-negeri jauh. Tapi nggak seperti ideologi di negeri asalnya. Betul. Tidak ada liberalisme versus konservatisme di kita. Yang ada the rest ya partai-partai banyak, partai politik di 55 itu menggambarkan politik aliran. Katanya adalah keragaman yang ada di masyarakat. Begitu Orde Baru terjadi deparpolisasi dan seterusnya, partai masa mengambang vehicle untuk membangun. Sisanya pertarungan tokoh aja. Pertarungan tokoh. Nah, makin kesini berubah lagi, bro. Andilalahnya hari ini partai politik itu proven di bumi Indonesia ini, institusi yang lahir dari demokrasi Barat dipakai, dan kontekstualitas zamannya itu berganti-ganti dari zaman. Hari ini proven 9 partai politik yang ada menurut analisa Mas Ari itu ya akhirnya menjadi political house. Iya. Dengan nilai-nilai dan value-value-nya masing-masing. Gua ada kejadian lewat tokoh-tokoh yang punya gitu. tradisi atau punya politik. Jadi partai itu hanyalah substrat dari kelanjutan atau tempat berkembang biak. Nah, kalau pakai teori lama, karena udah nggak mungkin perang, nggak mungkin orangnya tusuk menusuk untuk memimpin Nusantara ini. Vehiclesnya partai politik. Pakai partai politik, nggak ada pilihan lain. Siapa ya kita izinkan mimpin kita yang banyak ini? Kita perang dulu kan sama Mangkurat 1 sama Mangkurat 2, bro. Tusuk ya kan, Jadi kemarin gua ketemu sama salah satu partai ya. Partai gua nggak enak nyebut ya, karena sensitif nih isunya nih. Pak Sosiolog ketemu. Nanti ujungnya ketahuan nih partai apa nih. Ya, jadi di partai luar pemerintahan lah. Makin kurang. Makin kurang. Ujungnya tahu nih. Makin kurang. Atau masuk belakangan. Makin bener. Saking Didit mengenalnya, tahu bocor juga. Ini partai luar pemerintahan, ya kan? Yang mungkin sekarang mau masuk. Oke. Kayaknya gitu. Dan
Dia bilang gini, itu Pak itu tuh ya bagus ya katanya kan, karena dianya di partai A, anaknya di partai B, ponakannya di partai C, partai D, toleran katanya. Definisi tolerannya Toleran bos. beda kan? Beda partai ini toleran kan? Bagi dia toleran. Keluarganya di beda-beda Beda partai toleran. Nah, Bagi tapi yang- ini keluarga nih. Keluarga. Political dinasti nih kalau kita Oke. bisa ngomong itu. Jangan-jangan itu Dia tadi nyebutnya politik toleran. dinasti itu pun berevolusi kan, Iya, bertransformasi. orang bisa banyak-banyak. Iya. Ya mas gua gini. Gua kaget dengan Iya, iya, istilah iya, itu. toleran. Toleran ya disebutnya. Jangan-jangan Zeitgeist Ada Budi, ada Budi itu gua ketemu Kalau kemarin orang tuh. yang lu kenal orangnya. Kalau kita Kalau melihat spesifik Pak, Anda, Ari. jangan. Pemain tambang bukan? Karena, karena kalau kita melihat sebagai orang yang hanya pakai kacamata politik, wah dia nggak punya ideologi, nggak punya nilai. Iya. Tapi bagi dia ternyata itu konsepnya toleransi. Dan itu jangan-jangan new invention dalam politik kita. Ya, nah tadi makanya. New invention. Nah akhirnya kan susah. Mungkin dalam konteks Asian value ya, artinya demokrasi nih masuk ke negeri jauh bernama Asia. Kita lihat masuk Jepang. Iya, pasca Perang Dunia II dia kena konstitusinya dibuat oleh Amerika, MacArthur dan kawan-kawan pakai parliamentarianism kan. Cuman at the end of the day yang berkuasa tuh LDP aja terus. Jangan-jangan memang apa Di dalam LDP itu ya keluarga AB, keluarga apa namanya? Pertarungan di situ. Pertarungan lagi. Sampainya Jepang, dia pakai partai politik. Ari agak detail dan gamblang Singapura misalnya. Oh, ini pengaruhnya dia British kan? Oke. Begitu spin off dari Malaysia, PAP, Lee Kuan Yew pinjam metode parliamentarianisme arah Great Britain untuk menata masyarakatnya. Tapi gue pikir-pikir juga bro. Gue pikir-pikir. Indonesia sekarang akhirnya partai-partai ini ya muncul sebagaimana Ali tulis, perwakilan political house. Ciamiknya Ari, dia mau bilang kalau lu mau tetap establish sebagai political house, value lu apa? Betul. Kalau value lu nggak bisa kita turutin, menciptakan kebajikan oleh orang banyak, gua milih keluarga lu terus, tapi gua makin miskin, gua makin ini. Ari bilang siap-siap. By nature akan ada muncul keluarga-keluarga baru yang men-challenge apa namanya establishment lu. Tapi menurut gua menarik juga. Artinya kan bener juga gitu ya kan. Nah, kita lihat lagi misalnya ide partai politik. Oke, tadi jangankan partai paman, nation state itu kan sebenarnya ide yang dipakai ya untuk kita nggak berantuk-antuk terus. untuk nggak saling bunuh Iya, ya kan. kita bikinlah nation state biar ini kita enak nih ya kan. Iya. Kalau nggak kan kita nggak tahu siapa mau bunuh kita. Mana duit segitu? Gua bunuh lu kalau nggak alokasi gua. Karena ada nation state, ya udah kita pilih Didit dulu, biar dia mendistribusikan keadilan gitu kan. Kalau nggak nation state jadinya gangster di ini kan, Iya. di Harlem. Terus situ gini kan. lagi bro, gue mikir-mikir lagi tadi semalam kita diskusikan Ria. Oh itu kan yang demokrasi bro. Kita agak ekstrim dikit deh. Kita ambil juga ke Cina. Partai Komunis Cina. Dianggap satu nih ya. Satu partai Nggak kan? ada demokrasi. Tapi kan jangan salah, dia ngerujuknya ke barat juga bro. Karl Marx bro. Kan komunisme itu satu partai, ya kan? Diktator Proletariat. Diktator proletariat itu. Nah, ayo dari Soviet, yang belajar sosiologi Iya. di satu partai. Cuman akhirnya setelah dia beradaptasi, dia lihat di Moskow gimana, kemudian Soviet bubar, dia akhirnya bilang masuk Deng Xiaoping merubah Cina, dia bilang enggak, udah kita hanya meminjam sistem satu partai Cina ini untuk membangkitkan kembali kejayaan Cina ini yang memang satu keluarga besar. Karena bagi dia ngapain kita harus banyak-banyak partai? Karena cukup satu partai dikelola dengan metode Cina. Metode partai satu partainya komunis. Tapi sudah tidak lagi komunisme. Nah, itu- Makanya dia menyebut apa namanya komunisme yang berbatak Konfusius. Nah, makanya gua kembali lagi nih mengutip seorang political scientist Samuel Huntington gitu ya. Masih sosiolog, Iya kan? ngutip political scientist. Nah, pada akhirnya ini tesis dia itu masih relevan sampai hari ini menurut gua bahwa
sistem pemerintahan yang akan bertahan itu yang paling efektif. Oke. Bukan komunis, bukan Efektif kan? Iya, efektif. Artinya dalam mengelola tujuan masyarakat, dalam mengelola tujuan masyarakat Cina, tuh 1,8 bilion berapa? Ya udah, kita nggak efektif kalau kita pakai multipartai banyak. apalagi kita pilkada segede. Wah, kacau dia pilkada. Gitu Satu kan. aja. Dan itu mungkin akan diuji lagi Nah, kan? diuji Kalau memang lagi. tidak bisa menghasilkan kesejahteraan. Nah, cuman lu menarik. tetap miskin. Kalau gue pikir-pikir, tapi enggak juga bro. Kalau pakai teori political khasnya Ari, kan di dalam sistemnya komunisme Ada itu ada demokrasi. politbiro, bro. Ada internal competition. Ada internal competition. Disitulah. Ada politbiro nih. Tapi gue pikir-pikir, gue terus terang gue inspirasinya waktu ngelihat postingnya Pak Wo, waktu yang dipermasalahkan orang tuh, waktu kok ada Erick Thohir di antara ketua umum partai, ngumpul itu kan. Menurut Oke, lu apa? Menurut lu bener. apa? Enggak, gue mikir ya. Oh, berarti ya oke, ada 7-8 orang gitu ya. 7-8 family, kepala keluarga, kepala host yang duduk ngatur pemerintahan kita. Kan sama juga, bro. Di PKC itu politbiro ada 7, ada 9, dia itu kan mewakili kekuatan family itu. Iya. Ya cuman dia nggak usah pakai pemilu. Kalau kita pikir kan, kenapa kita bisa aja juga kita nggak salah juga idenya Pak Supomo, bro. Kita ini negara kekeluargaan saja. Ya udah ujung-ujungnya 7 orang 8 orang itu juga, bro. Exactly. Ya, kita nggak pakai pemilu loh itu di level nasional Cina loh. Meskipun Tapi kan Cina sekarang udah sedikit bertransformasi. iya, artinya lebih sentralistik lagi iya sekarang. gitu, bukan maksud gua. Jinping kan. Dia Enggak meminjam, juga, enggak. dia meminjam sistem satu partai, ada politbiro, kemudian apa namanya, komite politbiro, Iya, iya. ada politbiro, cuman itu tuh dia pakai untuk mencapai cita-cita negaranya gitu loh, maksud gua. Nggak, maksud gue influence Jinping di Lebih antara besar. politburo ini super besar. maksimal. Karena dianggap efektif. Agak Efektif, iya, iya, agak teorinya berbeda. efektif. Karena sejak era Deng, Kalau pakai teori lu kan efektif. iya, karena sejak era Deng, Paman, itu Bukan gua. sejak era Deng Xiaoping kan presiden Cina kan silih berganti. Iya. Bahkan sebelum orang ini meninggal gitu kan. Jinping kan hampir jadi presiden seumur Ya kan hidup dibuat sekarang. 2 periode Jangankan satu orang presiden, jangankan satu orang ketua partai, negara superpower kayak Amerika ya, kalau ini ke depan dia makin ambrol dan dianggap nggak efektif, Orang mempertanyakan demokrasi, benar. gitu. Nah mungkin itu Iya. juga yang menjadi, kalau orang para politikolog, kalau politikopolognya pakai frame barat ya, demokrasi liberal barat, mungkin dia bilang ini titik balik. Tapi kalau ini nggak mencapai tujuan bersama negaranya yang lebih baik, dia akan dievaluasi kan. Iya. Artinya kan kalau nggak efektif kok demokrasi ala barat ini, mungkin kita bisa mengevaluasi. Jadi menurut gua Makanya Pak Amin Rais waktu itu muncul dengan ide, kita kembali aja. enggak juga, bro. Tapi gini, tapi kita nggak boleh melihat ini karena julid ya. Misalnya gini, mungkin itu juga yang sudah dipikir oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa. Kenapa ada utusan masyarakat, utusan daerah. golongan, utusan daerah. Dan itu kalau dilihat-lihat sebenarnya kan demokrasi deliberatif, bro. Bahwa ada di masyarakat kita kelompok minoritas yang sampai kiamat, kalau dia ikut pemilu dia pasti kalah. Tapi dengan adanya sistem MPR, ada utusan golongan, lah itu berarti kan deliberatif, demokratik, bro. Iya. Orang-orang itu kalau ditaruh di ballot dia pasti kalah, bro. Tapi mesti ada wakil Kuota, golongan. Nah, yang Dan dialah ikut punya self sovereignty untuk ikut tadi, menentukan hasil akhir. Nah, direpresentasikanlah, Mantap juga direpresentasikanlah sosiologi ini Arief. sebagai MPR, bro. Yang kalau pada akhirnya itu memang diterima oleh semua masyarakat kita, kenapa tidak? Nah, itu mas gue yang menurutku. Ya. Nah, balik The lagi good Prof idea Dasko out tadi. in India. Nah, balik ke Prof Dasko, balik ke Banten lagi nih. Apakah pertanyaan gua Airin dengan dengan kerajaan, dengan political house keluarganya. Political house nih ya. Political house keluarganya itu bisa mencegah timbul, berkembang dan semakin kuatnya political house baru bernama Profesor Sufi Dasko dengan mengawininya sebenarnya. Nah, kalau Dengan dia kawin cukup, mawin. nah gini, bro. Kalau cara mencegah nih. Nah, kalau penjelasan Ari kita pakai, kalau informasinya lengkap, dia mikir 2 kali untuk challenge. Karena ini kan kayak, sederhananya gini, bro. Ini kan kayak apa ya? Pak Harto muncul awal-awal gitu loh, bro. Ya kan dianggap enteng bagi orang yang nggak tahu informasi tentang dia siapa. Tapi bagi orang yang tahu informasinya dari siapa, Kompromi dia udah itu. bisa mengkonsolidasikan MPRS. Dia bisa matahin PKI, menggalang kalangan aktivis mahasiswa kami, KAPI segala-gala, yang di situ
perwira penghubungnya namanya host of Saroedi, ya kan? Artinya orang kalau tahu waktu itu Pak Harto yang akan memenangkan itu. Nah, dalam konteks lahirnya house baru di Banten yang House mungkin Profesor nggak Dasko diniatkan, ya. house Profesor Dasko ini, house lama ini kalau informasinya nggak lengkap dia terkapar. Berarti ada asymmetric information. Asymmetric information. Kalau gua sih melihatnya di sisi yang lain Paman ya, bahwa Kacamata sosiologi sih. ya kenapa Airin dan house politiknya Airin ini melakukan itu gitu. Gua menduga ini adalah sebuah upaya untuk memperkuat basis konstituennya dia, pendukung dia gitu ya. Tapi, bahwa setuju, bahwa oke. dalam konteks urusan Banten mau sehebat apapun lu di nasional, Gue punya sovereignty. nah lu harus ngomong sama Aing, kalau enggak nggak bisa. Tapi Aing, nah. Aing berdaulat Nah, dan berkuasa. itu yang mau Oke. dilakukan gitu. Tapi kan gue kalau dari host Prof Don bilang gini, pakai teori kritiknya Panji ke lu. Karena dinasti orang jadi korupsi. Karena korupsi masyarakat Banten nggak maju. Nah, dia mau bilang, coba kita lihat deh, selama dinasti ini ada yang punya proximity kepada, kan gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat Iya. di daerah. Sekian lama house ini membajak partai politik dan institusi bernama Golkar. Proximity dia kepada power kan two step. Ya. Ya kan? Ke Golkar dulu baru Oke ke ya. presiden. Nah, Maksud lu gitu kan? yes. Yang kedua, pernah gubernur di Demokrat ya, tapi bukan orang asli house-nya Yudhoyono House. Oke. Prof Don proven hari ini beliau adalah orang yang proximity-nya dengan presiden elected yang akan menjadi kepala negara. Gubernur kan wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi maka obstacle-nya dia nggak akan ada. bilang bahwa, dengan rumus baru house ini, Banten yang sekian lama tidak makmur itu bisa jadi makmur. Karena program-program pusat biar gue bisa bawa ke daerah, bisa berubah. Ya tapi kan gini, pertarungan di pilkada itu kan rise to 40, Oke. mendekati 40%. Kalau 3 calon misalnya, Dia harus buat 2 calon. Iya harus buat 2 calon, mungkin skenario yang Paman Masuk. omongin tuh masuk. Tapi kalau dibikin 3, Tiga. dia pertahankan dulu. Karena gini bos, sebenarnya gini Karena penjelasannya. melihat konteks sekarang Paman Iya. ya. Yang Karena sisa itu gua cuma setuju. tinggal PDI aja. Iya. Nah, Sama kalau buat Golkar. 2 calon, berarti House Prof lahir. Lahir. Tapi kalau dia 3 calon, nah gini. Pikir-pikir. Sebenarnya gini sih, gue ngeliatnya gini. Mungkin bukan gue membela, tapi ini penjelasan karena saya bersama Mas Ari ikut di lapangan. Nah, gini bos, kalau House ini udah terlampau lama hidup, yang dilupakan orang kan one man one vote. Gua yang ekstrim bilang pemilih bodoh, gampang disuap, bisa lebih suaranya. You name it. Itu yang sangat ekstrim. Dia insulting menganalisa. Tapi kalau yang coba lah, bukan membela, objektifikasi. Gini bro, ternyata political leader di lokal itu sesederhana, bro, itu apapun masalah masyarakat itu diurusin, bro. Bahwa kita nggak lihat caranya, tapi anaknya mau sekolah, menantunya ini meninggal dunia, dan sebagainya, sudah social network orang yang mendapatkan kebaikan dari keluarga ini. Mungkin itu pakai teori Ari kan. Iya. Mungkin udah lebih dari 30% plus Betul, 1 itu tadi. poin gue itu. Jadi dia Iya. cukup Dan udah itu gua dipupuk bertahun-tahun dipupuk. ya. Artinya gini, gua enggak apa-apa. Itu kayak pileg. Iya. Pileg itu lu mau teriak-teriak ini orang bagian dinasti Nah. atau enggak? Dia tuh ngerawat yang udah ada. Udah aja. ada cukup, karena untuk dapat 100.000 suara cukup. Iya, teori pileg itu. Teori pileg. Meskipun ini kan lagi ada kebetulan ada anomali banyak di pemilu kemarin kan, bahwa incumbent kan ternyata punya problematika yang enggak. Ya, bukan artinya kan memelihara. Jadi gini, Iya, ada ini penjelasan teori- angka. teori Iya, Gini loh. konstituensi. Iya, maksud gue gini Paman. Incumbent yang punya kapasiti untuk dan waktu untuk merawat konstituensi dia, mungkin 1 periode, 2 periode, seperti Bang Trimet lah misalnya gitu, udah 4-5 periode di DPR. Ternyata dia bisa tewas juga gitu. Ya, Melihat bukan. Nah, ada formula baru. Ini belum sampai penjelasan itu, Bukan, Paman nih. maksud gua gini. Iya. Iya. Maksud Ada gua- formula baru yang Iya, mungkin Profesor Don Dasko masuk punya bisa masuk kan. Iya, Maksud gini loh. punya peluang. Kalau pakai teori house-nya Ari untuk menjelaskan Banten, ini ada house lama yang dia udah berkali-kali di sana Menjaga dan lama. menjaga nama, Ya, ngasih ini ngasih itu, regardless
kritik Panji itu membuat dia korupsi apa segala, nggak kita lihat. Tapi bro, karena konteks politik lokal itu semua diurusin, kan ada orang tuh gini bro, udah pernah dibantu dia nggak mau berkhianat bro. Saya pernah dibantu istri saya melahirkan itu oleh keluarga, sama dibantu oleh abah, keluarga abah dan sebagainya. Nah sekarang ini ada abah baru, Prof Don. Prof Don ini establish tanpa kecelakaan. Dia nggak mungkin establish the host di Banten nggak diniatkan juga, tapi lama-lama kan gini bro, karena kebaikan Don itu kan ada jumlah angkanya bro. Betul. Lama-lama dia berbuat di program atau pernah bantu ini, pernah bantu itu. Dan jangan lupa Paman, Gerindra menang pemilu loh, punya ketua DPRD di periode kemarin. Artinya kan sudah banyak juga tuh quote unquote budi baik karena program yang dijalankan oleh House ini yang dilekatkan dengan beliau. Sementara ada modal ini kayak inilah rise and fall dinasti. Jadi ada raja lama, generasi kedua, ketiga makin melemah. Jadi Sultan Agung nih bro, ya kan. Kemudian udah lanjut lagi kepada penerusnya melemah, muncul kekuatan baru yang bisa mengkonsolidasikan kekuatan di tempatnya itu sebagai hostnya dia banyak berbuat kebaikan bro. Iya. Nah itu yang menurutku di Banten itu ya, kalau bacaan saya terus terang Ari baru menyampaikan tadi cara pandangnya begitu bro. Kalau memang itu yang terjadi, jadi ada host lama yang grip ke powernya, dia nggak baca perubahan situasi. Betul. Tapi ada juga Paman misalnya fenomena terakhir yang kita kan banyak sekali ketemu politisi yang banyak juga yang nggak berhasil gitu kan. Tapi gue bisa jawab tuh masalah perjuangan gue 5 tahun merawat, kasih traktor, kasih bibit, gue openi air bersih lu, ujung-ujungnya gue kalah karena kena timpe money politics gitu misalnya kan. Artinya itu bukan menjadi investasi. Nah, enggak kan karena caleg ini. Silakan deh. Ya, gimana? Tapi kalau gue ngelihat itu agak lain ya. Apakah itu bisa dipakai jadi gini, dalam konteks ini? Gini, gitu? Ini yang diomongin Paman 30% ini udah dia rawat itu terus. Ini teori Pilek yang gue sebut tadi ya. 30% terus, mau ada hujan, ada apa segala macam. Ya kan dia akan rawat terus nih. Tapi kan problemnya kan kalau orang nggak masuk ini ya itu problemnya bukan gini, bukan ansih, bukan gini, suara Pileg itu ya, ini yang gua omongin si caleg yang bekerja. Tapi kalau yang lu konteks yang lu omongin adalah kursi partainya yang tadinya 3 jadi 2. Enggak. Misalnya Bang Trimet nggak jadi kan, kalau misalnya kursinya 3 Bang Trimet bisa jadi gitu misalnya. Tapi kursinya jadi 2. Nah, teorinya berubah lagi. Orang yang punya proximity dengan ring satu partainya pasti akan lebih bisa memanfaatkan struktur partai ketimbang Bang Trimet gitu. Tapi misalnya. Maksudnya kasus bahwa kursi tetap orang berganti meskipun dia punya incumbent insentif. Enggak, kursi tetap pun juga sama. Gini, kursi tetap pun misalnya tadinya 3, ya kan? Tapi orangnya ganti nih. Ya, orangnya meskipun ganti. dia incumbent. Itu adalah dan dia merawat itu selama 5 atau 10 tahun dengan konsekuensi dari pertarungan internal di partainya. Sehingga dia nggak bisa manfaatin struktur partai yang dulu dia pegang penuh gitu. Jadi matematikanya jadi berbeda gitu. Nah kan kita tahu sendiri Bang Trimet tuh bagian dari Kemelinti movement ini kan kepada Ganjar kan, ya kan. Dan di Jawa Tengah yang juga iya kan, betul. Iya kan, itu kan juga akan membuat Dewan Kolonel itu ya. Iya, Dewan Kolonel dia akan membuat struktur ini akan berhitung lagi. Ada dilema tidak gitu. Seperti dulu lagi. Enggak seperti dulu yang solid. Kalau gitu. aku dukung abang, aku masuk geng Kemelinti. Kan mati kita bang digorok pula. Jadi ada konteks. Dalam kasus Airin dalam kasus Airin, menurut gua 30%-nya akan bermakna signifikan gitu ya, yang dia rawat ini akan bermakna signifikan apabila gitu ya tidak ada kandidat yang punya akses kekuasaan lebih besar dari dia. Iya. Gitu nah, loh. dulu mungkin dia yang paling dulu gede, gitu kan. House inilah yang memonopoli akses kekuasaan vertikal horizontal untuk didistribusikan ke daerahnya. Sekarang ada political house baru yang punya akses proximity lebih dekat kepada itu. Kalau dulu kan orang bicara Banten ya tanya Golkar. Tanya Golkar siapa keluarga koordinatornya. Koordinatornya di DPP siapa? Habis ada itu, Bang Adai. Iya kan? Iya kan? Di bawah dulu Ratu Atut. Ya kan? Nanti ada challengernya ada keluarga Dimyati ya. Kalau gua sekarang jadi
presiden Indonesia. Tanya dia selesai Banten. Tanya dia selesai. Kalau ini enggak, ada Dasko sekarang. Berarti tidak sufficient enough lagi. Iya, gitu. Jadi untuk mengetahui Banten tidak sufficient enough lagi untuk nanya keluarga itu. Ada host baru ini. Nah, ini menarik saya lihat. Dan ada satu mitos lagi ya, Ri dan Paman, menurut gue yang membuat Ibu Airin itu cenderung acuh tak acuh pada political hostnya Profesor Dasko. Gimana? Karena waktu 5 tahun lalu ketika Pak Wahidin beserta Andika berkontestasi melawan Rano Karno, mereka itu cenderung menang di kelompok urban di kota Tangerang Raya yang relatif berpenduduk banyak, tapi jumlahnya sedikit. Sementara kabupaten-kabupaten lain itu disapu bersih oleh Rano Karno, PDI. Mungkin itu yang dibayangkan juga, di mana jangan-jangan kekuatannya Bang Dasko ini sama nih sama Aing di Tangerang Raya ini juga. Tidak di pinggir-pinggir sini. Betul, di mana ya ini penduduk jumlahnya di sini, tapi dengan itu dia merasa pede. Nah, that's why dia merasa bahwa pentingnya untuk mengambil PDI menjadi wakil. Nah itu ya, tapi itu mesti diingat. Waktu itu PDI-nya partai berkuasa. Ya. Nah, enggak kan, artinya apa? Artinya tuh ada troops bawah tanah ini yang bisa yang dikonsolidasikan oleh orang yang bisa mengakses power gitu loh. Nah, sekarang mungkin ya udah destiny political house prof lahir di situ. Yang menurut gua di podcast yang sama Panji itu juga gua bilang masalah orang tuh berkuasa terlalu lama itu ya dia akan miopi rabun jauh dia. Iya, tidak siap. Rabun dekat, sorry. Namanya tidak pernah teruji dengan kompetisi. Iya kan? Karena terlalu lama berkuasa. Iya, kan terlalu lama berkuasa yang gue bilang tadi, single access tadi kan dari bertahun-tahun sejak provinsi Banten ada. Iya kan? Single access tuh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, dia nggak kontestasinya di akses nasional itu. Tapi kan menarik loh pertanyaan Didit tadi. Ini juga pertaruhannya, Dit. Ini untuk menjelaskan kalau misalnya host Prof Don political muscle-nya yang kuat lahir sekarang di Banten, memajukan kandidat-kandidatnya di kabupaten-kabupaten, kota yang ada dan di gubernur juga. Nanti hasilnya kalau yang menang ini regardless Prof Dasko. Bukan, regardless misalnya Rano Karno dan PDIP ya. Kalau misalnya yang menang beliau, berarti kemenangan Rano Karno at the time itu power. Ya, yang berkelindan dengan persona pribadi. Kalau berganti ke Prof Dasko, jadi bukan semata-mata kekuatan Rano Karno dan organisasi, tapi access to power. Karena waktu itu powernya ada di Rano Karno. Nah, inilah yang menjelaskan juga mungkin selama Orde Baru sampai mekarnya demokrasi pilkada yang pegang Abah Hasan, karena TB Hasan yang punya akses ke waktu Golkar power Jakarta gitu loh, bro. Nah, ini kan sekarang ada orang baru nih langsung yang punya akses langsung dan itu kan bisa memobilisir tanpa resepsionis nih. Iya, nggak pakai resepsionis. Karena gini, maksud gue power bukan hanya resepsionis, itu bagian dari Pak Prabowo kan. Iya, benar. Kan wakil pemerintah pusat di daerah dan ketua hariannya. Betul. Itu bagian tubuhnya Pak Prabowo ya. Nah, artinya bukan hanya akses itu. Iya, artinya gini, bro. Bukan gini, maksud gue gini. He is a power itself gitu. Sometimes kita kalau sama lagi penjelasan itu bisa panjang, Dit. Bisa mampu power ini bisa memobilisir, atau ya di masyarakat bawahnya ada punya rasional sendiri. Ya nggak usah lah, kita mendingan yang ini aja, karena dengan yang ini dia lebih bisa memudahkan kita untuk berurusan. Dia mengkonsolidasi elit dan juga voters gitu loh, bro. Itu kan masalahnya, informasinya nggak boleh asimetrik. Nah, di titik itu jangan-jangan jangan-jangan nggak asimetris informasinya. Makanya Mbak Airinnya berani-berani aja atau political hostnya gitu loh. Political hostnya rapat samurainya tuh informasi kurang lengkap. Tapi karena kalau kita pakai teori akses yang Paman bilang ya, bahwa kekuasaan itu seringkali kita nggak bisa bicara soal untuk apa digunakan, karena itu sangat subjektif dan sangat sesuai kontekstual dengan situasi. Maka bahkan Dede Basri itu yang menarik, dia bilang di sini nggak ada ekonom Berkeley yang punya ideologi itu nggak ada, nggak liberal mereka pragmatis saja situasinya. Solve problem aja, karena kekuasaan digunakan untuk menyelesaikan problem di depan mata. Tapi ya balik ke teori akses ya, yang lebih penting untuk kita analisis sebenarnya apa-apa saja yang menjadi sumber dari kekuasaan. Nah,
dari host politiknya Airin ini sumber kekuasaannya apa? Ya. Nah, gua rasa salah satu sumber kekuasaannya menarik. bukanlah informasi seperti yang Paman bilang. Betul. Tapi kebaikan-kebaikan, Iya, kalau kehadiran, Tapi gini, open-openan. ini udah mau selesai belum? Kita tutup dulu. Kita tutup. Kasih kalimat penutup dulu. Gini aja. Lu mau off the record atau on record nih? On the record. On the record ya. Ini gue baru dapat pemikiran barusan. Pakai ilmu lama di Cina aja. Yang suka dikutip oleh kawan lu BTP. Kan ilmu lama Cina. Jangan lawan 3 orang. Kalau Mas Pacul apa? Jangan lawan apa katanya? Orang yang dikenal baik dan orang cantik. 2. Kalau ilmu di kebajikan di Tiongkok lama 3. Ini Asian value. Asian value. Itu Pacul juga Asian value. Nah, ini Asian value Jawa. Nah, ini Asian value di Tiongkok. Nah, kita ini kan tes DNA ada Tiongkok dikit. Jangan lawan orang kaya, jangan lawan orang tua, jangan lawan orang berkuasa. Kita lihat host itu. Mana yang kaya, mana yang tua, mana yang berkuasa. Oke, sampai jumpa lagi. Tengah